Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Arif Aksio ya. Oke, apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang resistor ya. Resistor adalah salah satu komponen pasif dalam dunia elektronika. Dimana fungsinya ini sangat banyak sekali ketika diaplikasikan pada sebuah rangkaian ya. Oke, jangan lupa ketik tombol like, komen, subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang. Oke, kita masuk pada pembahasan kali ini tentang resistor. Kita hanya akan belajar apa itu resistor, fungsi resistor, cara membacanya, kemudian jenis-jenis resistor dan aplikasinya. Nanti saya akan berikan contoh aplikasinya pada rangkaian elektronikanya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu resistor? Jadi resistor atau hambatan adalah suatu komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tertentu, di mana hambatan ini akan menghambat arus listrik yang mengalir melaluinya. Itu secara garis besarnya ya. Kemudian fungsi resistor. Kita hanya akan belajar fungsi sebagai pembagi tegangan, kemudian menghambat arus, atau di sini saya edit saja tentang sebagai resistor sebagai proteksi ya, sama saja ini. Kemudian kita akan belajar tentang pull up resistor dan pull down resistor. Karena di channel ini selalu membahas tentang perbaikan laptop, komputer, HP atau dan lain-lain, maka fungsi inilah yang sering sekali kita temui pada suatu rangkaian yang kita akan perbaiki ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menghitung resistor atau membaca resistor itu nilainya berapa? Yang pertama kita bisa menggunakan multimeter atau alat ukur ya. Bisa menggunakan avometer atau multimeter analog, kemudian multimeter digital. Tergantung selera teman-teman ingin menggunakan yang analog atau yang digital ya. Semuanya ada kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi ketika menggunakan multimeter analog, teman-teman harus perhatikan skala pembacaan di sini. Kemudian penempatan probe harus sesuai ya. Beda halnya dengan multimeter digital. Multimeter digital biasanya menggunakan ada fitur auto range-nya, maka ketika kita mengukur langsung diukur, langsung terbaca nantinya ya. Ini lebih simpel untuk pemula ya, multimeter digital. Recommended sekali. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian cara membaca resistor yang kedua yaitu dengan membaca bodinya ya. Jika pada resistor yang konvensional atau resistor yang zaman-zaman dulu dipakai, seperti resistor dengan film karbon dan sebagainya, maka di bodinya ini ada sebuah warna. Nah, warna itu menunjukkan kode dari nilai resistor itu sendiri. Misalnya ini ada warna hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Kemudian ada emas, perak ya. Ini nilainya. Jadi nilai warna gelang pertama dan kedua adalah nilai yang sebenarnya kita baca. Kemudian kode warna yang ketiga itu nantinya nilainya kita kali dengan 10 pangkat nilainya itu sendiri ya. Misalnya yang ketiga ini gelangnya warna orange, maka nilai yang ketiganya nanti kita kali 10 pangkat 3, maka dapat dihasilkan nilai resistornya ya. Misalnya coklat, merah, orange, maka coklat kita baca 1, kemudian merah 2, kemudian tiganya itu kita jadikan 0 3 kali, maka
pembacaannya adalah 12 kilo ohm gitu ya. Oke, selain resistor yang berwarna-warna, kemudian ada yang namanya resistor jenis SMD. Jenis SMD biasanya pada bodinya tertulis angka seperti ini, misalnya 472, maka 47-nya kita baca 47, kemudian 2-nya kita jadikan 0 dua kali, maka terbaca 4700, maka nilainya adalah 4,7 kilo ohm gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian jenis resistor. Jenis resistor yang pertama adalah fixed resistor atau resistor tetap. Kodenya seperti ini. Ini banyak sekali digunakan resistor yang nilainya tetap ya. Kemudian yang kedua ada namanya resistor tidak tetap. Nah, resistor tidak tetap ini banyak sekali jenisnya seperti potensiometer, LDR, trim pot, termistor dan lain-lain ya. Ada resistor geser misalnya. Gambarnya bisa teman-teman lihat seperti ini. LDR ini adalah sensor cahaya ya. Jadi kemudian ada termistor, itu jenisnya ada NTC dan PTC. Kita lanjut. Kemudian resistor sebagai pembagi tegangan. Selain fungsinya sebagai penghambat, jadi resistor juga memiliki fungsi sebagai pembagi tegangan. Di mana pembagi tegangan ini dapat bekerja ketika menggunakan dua resistor atas dan bawah seperti gambar ini ya. Jadi misalnya nilai Vin kita akan turunkan sesuai dengan yang kita mau, maka di pertemuan antara resistor atas dan resistor bawah yang terhubung dengan ground, maka nantinya akan terbentuk nilai tegangan yang baru ya. Misalnya Vin nya nilainya 19 volt, maka dengan menggunakan rangkaian ini bisa jadi nilai Vout nya ini akan menjadi di bawah dari 19 volt ya, tergantung dari perhitungan sesuai rumus di samping ini. Jadi perhitungan nilai Vout nya dapat diukur dengan menggunakan rumus, yaitu R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2 kemudian dikalikan dengan nilai Vin, maka dapat dihasilkan nilai Vout nya nantinya. Oke, kemudian kita belajar resistor sebagai pull up dan pull down resistor ya. Ini ada keterangannya, misalnya pull up dan pull down resistor adalah penambahan resistor pada nilai input dan output pada sebuah microcontroller ya. Yang membedakan nilai antara pull up dan pull down adalah penempatan resistor pada kutub arus listrik ya. Kita bisa lihat di sini. Apa sih fungsi dari pull up atau pull down itu? Jadi dalam dunia elektronika, apalagi di dunia microcontroller atau misalnya seperti saya sebagai teknisi laptop misalnya, sering sekali berhubungan dengan sinyal-sinyal yang terhubung kepada microcontroller atau prosesor-prosesor jenis IC yang memiliki inputan nilai digital ya. Maka fungsi dari pull up dan pull down ini sangat berpengaruh ya. Fungsinya adalah kita tahu sendiri, misalnya microcontroller digital itu memerlukan referensi tegangan nilai input itu bernilai high atau low, atau biasa disebut dengan 1 atau 0, biasa juga dengan true and false ya. Maka nilainya benar atau salah, atau 1 atau 0, atau nilai high atau low ya. Misalnya suatu IC memerlukan input referensi input active low atau active high, maka untuk membuat suatu IC itu dapat membaca nilai referensi tegangan dibutuhkan nilai VCC atau nilai inputan itu ada atau tidak gitu ya. Jadi untuk memberikan nilai ini maka dibutuhkan
resistor pull up atau pull down, supaya ketika dipencet tombol misalnya pull up ini adalah IC-nya merupakan active high ya. Jadi IC-nya aktif di active high, artinya inputan pada IC ini sudah mendapatkan nilai VCC sebesar 3 atau 5 volt. Kemudian untuk memberikan nilai low, maka kita tinggal pencet pass button di sini. Jadi tegangan di sini akan mengalir ke ground. Jadi nilai inputan pada IC itu bernilai low, gitu ya. Dan ini pull down, itu sebaliknya ya. Fungsinya adalah supaya tidak langsung short ya. Ketika diberikan nilai tegangan, tidak langsung serta-merta lari ke ground. Dia ada hambatan arus di sini, jadi tidak short. Seperti itu. Biasanya rusaknya di sini ya. Ketika menangani kasus-kasus laptop mati total atau hang itu biasanya di sini yang rusak, di pull down atau pull up resistornya. Oke, penjelasan saya mungkin kurang jelas atau kurang bisa dipahami, ya maklum saja ya. Ketika direkam kita agak grogi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari resistor sebagai pembagi tegangan ini. Nah, di sini ada nilai resistor yang atas dan bawah terhubung dengan ground. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan MOSFET di sini ya. Ini adalah MOSFET P channel. MOSFET P channel itu akan aktif ketika nilai inputan gate-nya di sini lebih kecil dari nilai inputan yang akan dilewatkan ya misalnya. Jadi untuk menurunkan tegangan supaya tegangannya lebih kecil dari nilai inputan di sini, maka dibutuhkan fungsi dari resistor sebagai pembagi tegangan, maka nilainya nanti akan lebih kecil. Di sini ada contoh pull up resistor. Jadi untuk terhubung ke nilai inputan IC, maka dari 3 volt harus ada nilai resistor di sini, dan di sini nanti akan mengaktifkan baik itu di ground kan atau tidak, maka pembacaannya akan pasti atau tidak floating ya. Ini juga pull down resistor seperti ini, selalu terhubung dengan resistor sebelum terhubung ke ground gitu ya. Oke, itu penjelasan singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akan berikan materi yang lebih baik lagi nantinya. Ini masih tahap belajar ya. Belajar bikin konten. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.